Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Dan bulan yang oposisi dengan Venus dan Chiron sudah dibahas kemarin, bahwa di sini barangkali pada hari ini kita akan punya masalah dengan bagaimana caranya menghargai orang yang setara dengan kita, pasangan kita, atau kolega kita, partnership kemitraan kita. Tapi walaupun sukar, kita punya kesempatan yang sama untuk membuat perubahan nantinya. Jadi kalau saya melihat memang 3 hari ini semua masih proses ya, jadi tidak ada yang menjadi titik di mana tidak akan sudah ditempel di batu gitu. Jadi kalaupun ada kontrak yang sifatnya jangka panjang, tapi proses psikologis itu sendiri itu adalah proses yang terus bergulir, tidak pernah berhenti untuk kita belajar saling menghargai. Itu intinya pada bacaan hari ini. Dan kalau kita lihat matahari pada hari ini kan tanggal 13 ya, ini conjunction sempurna dengan North Node tanggal 13. Tanggal 14-nya matahari sudah melampaui North Node. Jadi mungkin pada hari ini kalau kita di dalam posisi di mana ada konflik atau ketidakharmonisan di dalam kelompok, maka ambil diri sendiri sebagai contoh baik. Jadi kita semaksimal mungkin berperilaku tanpa celah dan kita bisa menjadi rujukan untuk banyak pihak nantinya. Ya, seperti itu. Oke, kalau dari Lenormandnya, iya, hari ini adalah hari yang sukar, dan ini adalah proses panjang, hanya salah satu di antara titik di mana kita sedang berkreasi. Kalau penjelasan dari 3 kartunya seperti itu. Satu kartu dari Crystal Spirit di sini adalah Pirate. Inherent value, knowing your worth, self appreciation, genuine abundance and prosperity within. Jadi ini kita self respect itu kita lihat dari kalau memang kita tidak dihargai oleh pihak yang lain, maka jangan menurunkan harga diri kita dengan katakanlah marah-marah or something like that. Ya udah gitu. Ya udah, jadi kadang-kadang nih yang paling gampang contohnya, ini pasangan ya. Yang satu itu sama sekali tidak menghargai, katakanlah A tidak menghargai B. Jadi A itu punya banyak pilihan, suka flirting dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan udah, dan itu dia lakukan dengan penuh kesadaran, dengan penuh kepercayaan diri, dan dia mengatakan pada si B ya kayak dengan seolah-olah dia adalah salah satu pilihan di antara banyak pilihan. Terus kan kalau dia self respect, si B self respect, itu dia akan ya udah, kalau dia tidak menghargai saya dengan sepenuhnya, maka ya udah gitu, berarti dia langsung menunjukkan bahwa dia memang tidak perlu dihargai sebagaimana saya inginnya gitu kan. Out dari hubungan ini karena dijadiin pilihan gitu kan, pilihan kesekian gitu ya. Kalau dia tidak menghargai diri sendiri si B, maka dia akan menyerang rivalnya dia, menjatuhkan dia. Jadi dia tidak menghargai diri sendiri dan membiarkan si A itu memperlakukan dia sebagai kesekian. Katakanlah dia berhasil menyingkirkan rivalnya, ya, menakut-nakuti, memanas-manasi, atau kadang-kadang threaten, mengancam. Walaupun kayaknya menang, tapi sebenarnya dia tetap kalah karena dia di dalam situasi yang tidak pernah dihargai. Itu aja, ya. Kadang-kadang kita suka menyalahkan mengerti dengan cara berbeda. Cara kita self respect adalah membiarkan pihak manapun, walaupun kita sukai setengah mati, kita puja, tapi kalau dia tidak menghargai kita dan kita
menyerang yang lain, maka itu sebenarnya menunjukkan kita nggak punya self respect sama sekali. Anyway, saya nggak tahu kenapa saya ngomong itu panjang lebar, tapi saya sering melihat di dalam situasi sehari-hari, jadi kayak salah serang gitu loh. Yang diserang tuh bukan pihak yang tidak menghargai, tapi yang juga tidak dihargai gitu. Lapis lazuli, words of calamity of all kind. Iya, jadi kalau di sini sebenarnya semua, karena kita tuh kan sebenarnya immortal soul ya, badan kita bisa mati tapi jiwa kita tidak pernah mati. Tapi setiap kali kita masuk ke dalam badan menjadi mortal gitu ya, itu kita punya misi tertentu. Jadi kita fokus ke misi tersebut. Misi tersebut adalah take charge of your life. Jadi kehidupan kita sebagai pribadi itu yang menjadi tanggung jawab kita. Looking into the past puts your present experience into perspective. You are a lineage breaker. Make the effort to trace family history for deeper insight. Apapun kalau ini resonate, ada kaitannya dengan hal yang turun-temurun yang sebenarnya menunjukkan kita bisa keluar dari situasi di mana kita tidak dihargai sebagai individu, karena kita individu yang dilahirkan untuk mengembalikan perasaan bahwa kita itu respectful, kita itu mampu menghargai diri sendiri. Itu yang saya baca. Kemudian 3 kartu di sini, forgiveness heals, ya, time to release repressed anger as it blocking your health and happiness. Ini kartu masa lalunya. Berarti kita sudah bisa let go, melepaskan dari semua yang membuat kita tidak mampu memaafkan diri kita sendiri dan orang lain, tapi kita terperangkap di satu sisi yang penuh kemarahan, penuh kebencian, penuh kedengkian barangkali. Kemudian passion and purpose. Jadi kita bisa melepaskan diri dari rasa marah, terperangkap rasa marah, dengki, dan segala macam itu, fokus pada hal yang menjadi cita-cita kita. Ini mudah dikatakan ya, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari ini yang paling sukar. Jadi kita lebih mudah terperangkap di emosi yang membara ini daripada mengejar apa yang menjadi hal yang ideal buat jiwa kita, passion and purpose. Karena kalau kita bisa melepaskan diri dari perangkap ini, fokus pada apa yang menjadi misi dari jiwa kita, maka kita akan mencapai kemenangan. Memang itu sebenarnya tujuan kita, tapi perangkapnya adalah di situasi yang membuat kita tidak bisa melangkah ke tujuan akhir dari misi utama hidup kita. Itu sebenarnya penggambarannya. Oke, Queen of Wands di posisi yang sama dengan kemarin. Strength terbalik sebagai saran itu adalah let go. Ini Knight of Wands sebagai tantangan dan King of Wands sebagai, ini Wands semua ya. Jadi ini kan tindakan ya. Tindakannya, jadi situasinya adalah kita fokus pada emosi kita tentang apa yang harus kita lakukan. Tantangannya adalah kita berlaku tidak matang karena Knight dibandingkan dengan Queen dan King. Ya, jadi sebenarnya bukan naiknya ke kanak-kanakan, bukan, tetapi karena dia pembandingannya, jadi ini udah level yang tinggi ya, level yang tinggi. Kita niatnya adalah ingin membantu. Queen of Wands, kita udah punya niat membantu itu, tapi kadang-kadang kita masih ketarik ke perangkap tadi, ke kanak-kanakan, rasa marah, emosi, lust, ya, nafsu duniawi. Let go nafsu duniawi dan be a King of Wands. Ya, palingkan wajah dari apa yang membuat dia tergiur, fokus pada tujuan akhir. Seperti ini, dia memalingkan wajah, dia nggak lihat langsung. Kalau kita lihat Spirit Guide sebagai pesan terakhir bacaan hari ini, what and who you were yesterday makes no difference now. You are not victim of your past. History has no power over you. Ini kalimat yang lebih membutuhkan penghayatan ketika
kita menyadari bahwa pengalaman masa lalu, berat atau tidaknya, itu memberi pelajaran pada kita, mengubah cara pandang kita, tapi tidak mengubah core-nya diri kita. Dan ketika masa lalu kita tidak tahu dan kemudian kita menjadi victim, kita pikir sebagai victim, tapi kita bukan victim dari masa lalu, victim dari kejadian tapi bukan victim dari masa lalu, if you get what I mean ya. Dua hal yang berbeda. Barangkali kita bisa melihat bahwa ketidaktahuan kita, kenaifan kita membuat kita jatuh di dalam situasi di mana kita menjadi korban. Tapi sekarang kita tahu kita lebih besar. Kita bukan korban dari masa lalu. Masa lalu tuh udah lewat. Kita tidak bisa membawa masa lalu itu menjadi hal yang membayang-bayangi kita. Enggak, kita bisa break free dari masa lalu. Karena apa? Karena masa lalu itu tidak punya power terhadap diri kita. Kalimatnya seperti itu. Dan ini hanya bisa dihayati ya. Hanya bisa dihayati. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.